tertimbun pauh berduri. Assalamualaikum saya ucapkan, Tuan Puan orang bijak lestari. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Siang Pak. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Nasution SIP. Yang saya hormati Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Bapak Dr. Muhammad Dali, staf ahli bidang pemerintahan dan hukum. Dan saya hormati Eksekutif Vice Presiden PT GWC Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Igusti Putu Ngurah Sendana. Yang saya hormati tokoh Melayu Jakarta, Bapak Ges Kalipah, serta sebagai penasehat dalam acara Dang Merdu Indonesia Festival. Siap Pak. Dan yang saya hormati para pejabat DKI Jakarta dan Provinsi Riau, utusan-utusan Kerajaan Kesultanan se-Nusantara, para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salam budaya, salam sehat buat kita semua. 2 tahun kita sudah terdiam dan nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua terbelenggu dengan kondisi pandemi yang melanda negeri. Seniman terbatas ruang gerak dan ruang ekspresi yang kemudian menjadikan para pelaku seni menjadi vakum. Kami, seniman dan pelaku seni, merasa salah rasanya jika hanya terdiam tanpa berbuat apa-apa. Untuk itu, kami perlu menjemput semangat kembali para sahabat pelaku dalam mencurahkan pemikiran dalam karya-karya proses berkesenian. Inilah yang akan menjadi pelengkap kemerdekaan dalam menuangkan gagasan dalam setiap berkarya. Terima kasih banyak kepada pemerintah daerah khususnya Kota Jakarta dan Pemprov Riau yang telah memberikan support dan perhatian besar kepada kami para seniman dalam menyelenggarakan Dang Merdu Festival Melayu se-Nusantara, yang alhamdulillah diikuti dari seluruh Indonesia. Semoga menjadi keindahan yang nyata setelah sekian lama hanya bermimpi, dan semoga ini bisa terus berlanjut di tahun berikutnya. Kami atas nama Brigjen mengucapkan salam hormat kepada Pemda DKI Jakarta dan Pemda Riau, khususnya juga salam bangga pada semua peserta yang telah bersusah payah untuk ikut berpartisipasi dalam festival ini. Dan inilah wujud dari Jakarta Kota Kolaborasi. Akhir kata, salam sehat, salam budaya. Semoga negeri kita segera pulih sedia kala. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Brigadir Jenderal TNI Edi Afrizal Nasution SIP. Yang terhormat Direktur Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Igusti Putu Ngurah Sendana. Yang terhormat para bapak-bapak pemangku adat yang saya muliakan, juga teman-teman dari panitia, luar biasa kerjanya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk para panitia yang telah bekerja keras. Juga kepada Pemprov DKI yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinasnya langsung, Bapak Andika, juga dari Sudin Jakarta Timur, Bapak Ahmad Ghazali, dan dari Dinas Kebudayaan DKI, Pak Fajar. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita mengadakan acara Festival Kreasi dari Nusantara. Ketika
ketika Tengku Rida datang ke saya berbicara tentang idenya, maka saya dengan antusias menyambut. Dan saya belum berkata kepada Pak Anies, belum menginformasikan, tapi saya katakan bahwa dengan yakin DKI akan memberikan support penuh kepada acara ini. Kenapa? Saya yakin karena bapak-bapak dan ibu-ibu semua, di Jakarta kami melakukan Jakarta Melayu Festival dari tahun 2012 sampai terakhir 2019 kemarin, dan 2020 dan 2021 berhenti sementara karena ada COVID. Siapakah yang menginisiasikan Jakarta Melayu Festival? Salah satunya adalah Pak Anies Baswedan di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Kedahan rebutan terbangnya balap, dahan bergoyang, ranting pun jatuh. Sambutan dimulai dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat terang sinar rembulan menatap cahaya tiada jemu. Selamat datang tuan dan puan. Di Anjungan Riau ini kita bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang berkesempatan hadir pada acara hari ini, yang juga saya hormati Bapak Ibu jajaran pengurus Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, yang saya hormati Direktur Eksekutif TWC TMII Bapak I Gusti Putu Murah Sadana, yang saya hormati para pimpinan dan tokoh organisasi Melayu yang sempat hadir pada acara ini, yang juga saya hormati staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Muhammad Dali, yang saya hormati tokoh Melayu Jakarta Bapak Kesh Khalifah yang baru saja tadi memberikan sambutan, yang saya hormati dan yang berbahagia Ketua beserta jajaran kepanitiaan dari komunitas Zeta Manajemen, dan yang saya hormati yang berbahagia seluruh peserta yang mengisi kegiatan ini. Seterusnya yang kami hormati tuan-tuan dan puan-puan, para tamu undangan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Besar tak dianjung gelar, kecil tak dianjung nama. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir di sini dalam suasana yang penuh sukacita. Betapa tidak, dalam situasi yang masih diliputi pandemi COVID-19, pikiran dan perasaan kita seakan dihabiskan untuk selalu takut dan khawatir, sehingga akhirnya kita lupa bahwa sesungguhnya kita masih mampu berbuat dan berkarya, karena masih banyak aktivitas dan kreativitas yang bisa kita lakukan untuk mengokohkan kepercayaan diri, seperti kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Tentu saja adalah nikmat dan patut kita syukuri, di samping tetap berikhtiar untuk melaksanakan protokol kesehatan yang diberlakukan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, hal pertama yang hendak kami kemukakan ialah ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Kami dari Provinsi Riau sangat berbesar hati tatkala diberitahu bahwa Pak Anies akan datang ke Taman Mini Indonesia Indah dan turut menghadiri kegiatan di Anjungan Riau. Dan alhamdulillah, Pak Gubernur Anies telah bersama-sama kita
pada siang hari ini. Terima kasih dan tabik. Kemudian kami juga sangat mengapresiasi Zeta Manajemen yang telah bersungguh-sungguh mengusung dan melaksanakan kegiatan Dang Merdu Indonesia Festival 2022 yang mengangkat tema Festival Tari Melayu Nusantara 2022. Sekilas kita terkenang peribahasa lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang maknanya kira-kira ialah menghormati kebiasaan, adat resam, serta nilai-nilai yang berlaku di mana kita tinggal. Apabila kita korelasikan terhadap keberadaan Provinsi Riau di kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini, maka sudah tepat dan benar bahwa wisata bertema budaya harus senantiasa kita julang. Tentu saja khasanah budaya Melayu yang merupakan bagian dari budaya Nusantara menjadi salah satu dasar pemikiran kawan-kawan dari Zeta Manajemen untuk menggelar Festival Tari Melayu Nusantara di tahun ini. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih serta tahniah. Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, hari ini betapa bergembiranya kita saat ketika satu dan lainnya saling memberi sokongan dalam pelestarian budaya Melayu Nusantara seiring sejalan memupuk rasa saling memiliki dan memberi pemikiran cemerlang menyongsong masa depan gemilang kelestarian khasanah seni budaya Indonesia. Bersesuaian pula apa yang disampaikan oleh penyelenggara kepada kami bahwa Dang Merdu Indonesia Festival 2022 ini sempena mendukung program pemerintah dalam upaya melestarikan seni dan budaya Nusantara dan meningkatkan program UMKM di seluruh Nusantara. Kita ketahui bersama telah banyak dan sedang berlangsung pula kegiatan-kegiatan yang mengedepankan misi pemajuan kebudayaan serta pengembangan kepariwisataan. Yang menjadi pembedanya tentulah situasi dan kondisinya. Alhamdulillah di awal tahun 2022 ini kita dipertemukan dalam peristiwa kebudayaan yang penting sebagai pancang baru untuk bertolak ke masa depan. Mari kita pergunakan kesempatan dan anugerah yang diberikan Allah SWT untuk berkarya dan berbuat yang terbaik sesuai kemampuan yang kita miliki masing-masing, sembari terus saling berbagi pengetahuan demi bersama-sama memajukan kebudayaan Indonesia. Apalagi dalam kesempatan ini Pak Anies hadir bersama kita sebagai tokoh yang sangat idolakan oleh banyak anak bangsa ini. Kita tahu beliau memiliki banyak pengalaman dalam berbagai bidang termasuk kebudayaan. Oleh karena itu perlu pula kiranya kita semua menggali pengalaman beliau dan bersinergi dalam hal-hal strategis lainnya. Bapak, Ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Kita jalin silaturahmi untuk senantiasa mengokohkan persatuan dan keragaman ekspresi. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran serta kesuksesan keseluruhannya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala usaha kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Riau Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution. Yang saya hormati staf ahli Gubernur Bapak Dr. Muhammad Ali. Yang
yang saya hormati Bapak Ges Khalifah, tokoh Melayu Jakarta, yang saya hormati Direktur Eksekutif Taman Mini Indonesia Indah, Bapak I Gusti Kudu Lurah Sedana, yang saya hormati Wazir Wangsa Negara Kesultanan Serdang, yang saya hormati Sekretaris Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, juga yang saya hormati Kedatuan Supa Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Umum Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Jakarta, yang saya hormati Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, juga yang saya hormati yang menyelenggarakan kegiatan ini, Ketua Panitia Ibu Tengku Ritawati, para pejabat di lingkungan Pemprov Riau, Pemprov DKI Jakarta, para tokoh masyarakat, dan para peserta Festival Tari Melayu Kreasi Nusantara, dan hadirin sekalian. Kita mulai dengan memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa yang sedang penuh tantangan ini, kita diberikan lindungan dan nikmat sehat, sehingga sama-sama bisa hadir dalam sebuah kegiatan yang penting ini. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Ibu sekalian sempat menunggu akibat saya datang terlambat. Saya harus menyampaikan permohonan maaf. Semoga pintu maaf itu dibukakan oleh Bapak Ibu sekalian. Inilah konsekuensinya Sabtu dan Minggu, Bapak Ibu. Kalau hari Senin sampai Jumat jadwal kita yang ngatur, kalau sudah Sabtu dan Minggu yang mengatur warga. Dan kita seringkali harus taat pada warga. Saya dari kegiatan jam 4 pagi hari ini, Pak. Karena kalau Sabtu Minggu biasanya mulainya dengan subuh berjamaah di berbagai tempat. Nah, karena itulah saya mohon dimaafkan. Insya Allah semangat kita untuk memajukan kebudayaan khususnya Melayu akan tetap kita pertahankan di Jakarta. Insya Allah. Dari tadi kita menyaksikan deretan pantun. Saya menyiapkan sebuah pantun sedikit, boleh dibaca? Sepeda melaju ke gondang dia, Bang Edi mengayuh amat kencang. Budaya Melayu sungguh mulia, kita dorong maju dan berkembang. Seperti disampaikan oleh Pak Gias tadi, kita semua sebagai sebuah bangsa memiliki hutang budi yang amat besar kepada masyarakat dan budaya Melayu. Menjadi Indonesia adalah keputusan bersama. Diputuskan di Jakarta, lokasinya di Jalan Kramat Raya. Kita memutuskan untuk menjadi satu bangsa. Sebelumnya kita berbangsa-bangsa. Menjadi satu bangsa. Dan satu bangsa itu ditandai dengan memiliki satu bahasa persatuan. Bahasa itu kita sebut sebagai bahasa Indonesia, yang akarnya dan sumbernya adalah dari bahasa Melayu. Kontribusi luar biasa. Jangan pernah anggap sepele kekuatan bahasa itu. Ibu bapak sekalian, jika kita tidak berhasil menyepakati satu bahasa bersama, maka sebuah masyarakat lintas pulau ini bila bermusyawarah, bila berkumpul, mereka akan memerlukan penterjemah yang jumlahnya amat banyak. Kita menganggap sepele hari ini, oh ya semua satu bahasa. Saat itu belum. Dulu Pak Wagub di Senen itu tempat kursus-kursus bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Dari mana-mana datang ke Jakarta untuk belajar bahasa Indonesia. Karena menjadi Indonesia ditandai dengan bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan itu dikerjakan di era tahun 30-an. Siapa pengajarnya? Bapak Ibu sekalian lihat nama-nama pujangga, era pujangga baru. Dari mulai Sultan Takdir, Sabana dan generasinya.
mereka adalah guru-guru pengajar bahasa Indonesia. Datanglah ke Eropa hari ini. Mereka menyebut dirinya Uni Eropa, satu kesatuan. Apa bahasa resmi mereka? Bahasa apa bahasa resmi mereka? Bahasa Inggris yang Perancis tidak mau. Bahasa Perancis yang Jerman tidak mau. Jumlah negaranya, jumlah bangsanya 28. Bahasa resminya 23 bahasa. Setiap pertemuan seperti ini masing-masing menggunakan headphone, masing-masing menggunakan penerjemah. Semua dokumen peraturan diterjemahkan dalam 23 bahasa. Aku datang ke India, negeri yang beragam sekali. Apa bahasa resminya? Mereka bisa menggunakan minimal 3 bahasa. 1 bahasa Hindi, 2 bahasa Inggris, dan 3 bahasa asal daerahnya masing-masing. Datanglah ke parlemen, di sana akan ketemu dengan berbagai macam bahasa, dan di belakangnya ada penerjemah. Bapak Ibu sekalian, kita di Indonesia tidak merasakan itu. Dan tempat paling indah untuk menunjukkan persatuan itu, lokasi di Jakarta adalah Taman Mini Indonesia Indah. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, jangan lihat bangunan-bangunannya. Bangunan ini adalah bangunan fisik yang bisa difoto. Ikatan kebangsaan tidak bisa difoto. Cari foto yang menggambarkan ikatan, tak ada. Ikatan kebangsaan itu ada dalam hati dan pikiran. Di mana munculnya? Saya termasuk yang mengamati Pak Dirut atas fenomena di Taman Mini. Karena begini, dulu waktu anak-anak masih kecil, saya sering bawa mereka ke Taman Mini. Sebetulnya mereka bosan diajak ke Taman Mini itu. Kenapa? Karena diajak lihat gedung. Tidak, ini bukan apa-apa. Exposure itu harus dilakukan di usia dini supaya mereka merasakan. Apa yang menarik? Datang di sini Bapak Ibu, lalu siang mampirlah di warung, banyak tempat-tempat makan di sini. Di situ akan ketemu fenomena yang sangat unik yang tidak ditemukan tempat lain. Taman ini tamunya dari seluruh Indonesia, dari seluruh Nusantara, datang ke tempat ini. Mereka berbicara bahasa daerahnya masing-masing. Yang dari Sunda bicara bahasa Sunda, yang dari Jawa bicara bahasa Jawa. Di antara mereka, karena serombongan ini. Lalu yang dari Madura bisa bahasa Madura. Begitu juga yang datang dari Banjar ya bahasa Banjar. Dan itu satu, kalau makan itu ada kelompoknya. Tapi apa yang menarik? Pada saat mereka pesan menu, mereka menggunakan satu bahasa bersama, bahasa Indonesia. Pada saat mereka berinteraksi, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dengan orang sekampungnya, mereka menggunakan bahasa daerah. Fenomena itu cari tempat lain tidak ada. Adanya di Taman Mini Indonesia Indah. Karena orang datang dari mana-mana dengan bahasanya, dan di sini terasa persatuannya. Dari mana simpul pengikat itu? Simpul pengikatnya datang dari tanah Melayu. Itulah kontribusi luar biasa dari masyarakat Melayu. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya Melayu, kita berbicara tentang lagu-lagu Melayu, tari-tari Melayu, ini bukan sekedar asal Melayu, tapi ini adalah simpul pengikat kebangsaan. Dan perhatikan lagu-lagu Melayu memiliki kekuatan syair yang luar biasa. Kita menyaksikan tadi master of ceremony-nya, pembawa acara kita, penuh dengan aliran kalimat yang tidak pernah berhenti, dan ada keindahan dalam setiap kalimat. Di situ ada sesuatu yang kita merasakan sebagai tontonan, tapi di dalamnya ada tuntunan. Tidak banyak yang bisa melakukan. Bagaimana ekspresi yang dipandang sebagai tontonan, tapi di dalamnya ada tuntunan. Ini adalah kontribusi luar biasa. Karena itu kami merasa kita semua memiliki kewajiban untuk ikut ambil peran, bukan hanya melestarikan. Budaya jangan hanya dilestarikan, karena kalau budaya hanya dilestarikan, dia menjadi bagian dari masa lalu. Budaya harus dikembangkan supaya dia menjadi bagian dari masa depan. Pengembangan budaya membuat budaya menjadi bagian dari masa depan. Inovasi dibutuhkan, kemajuan itu hanya muncul jika kita berani mengembangkan. Dan mengembangkan tentu saja perlu terobosan. Jadi saya membayangkan festival tari ini penuh dengan terobosan-terobosan. Terobosan itu biasanya di awal akan dipandang sebagai pelanggaran yang diterima oleh banyak orang itu disebut sebagai budaya. Ini Pak Ges pakai baju batik,
Pak Kepala Dinas Pariwisata kita ini pakai baju batik. Hari ini kita menyebut Pak Darul pakai baju batik. Baju batik ini kita sebut sekarang adalah baju tradisional Indonesia. Bapak Ibu sekalian, coba cari 50 tahun yang lalu tidak ada yang pakai baju batik begini. Dahulu laki-laki pakaiannya polos. Ini seperti yang saya pakai, dipakai Pak Wagub, polos. Baju kain batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada kain batik dipakai untuk kemeja. Kain batik itu di bawah, bukan di atas. Orang-orang pertama yang menggunakan batik untuk kemeja pada saat itu dia dibilang melakukan pelanggaran pakem atas budaya. Ketika pelanggaran itu dikerjakan banyak orang, maka dia menjadi terobosan budaya. Dan ketika dilakukan oleh semua orang, dia sebut budaya baru. Bahkan kita sekarang sudah tidak sadar lagi bahwa baju batik itu semula adalah sebuah pelanggaran kebudayaan. Inilah terobosan, inilah inovasi. Nah, kita menginginkan festival-festival seperti ini bukan sekedar tempat di mana masa lalu dilestarikan. Festival seperti ini harus menjadi tempat di mana masa depan diciptakan, di mana masa depan dirajut, di mana kebaruan dimunculkan. Nah, ini yang membuat kita semua merasa penting. Ada festival lagu Melayu, ada festival tari Melayu. Karena itu kemudian kita menemukan inovasi. Dan hampir pasti pembawa inovasi adalah generasi baru, adalah generasi muda. Mereka yang selalu bawa perspektif baru. Jadi kami sangat mendukung dan kami ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada yang menginisiasi kegiatan ini, pada tim dari Ibu Tengku Ritawati dan seluruh keluarga besar, seluruh jajaran. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan dukungan, bahkan Pak Wagub datang khusus ke Jakarta untuk ini. Terima kasih Pak. Kalau gubernur datang ke Taman Mini memang lokasinya di DKI Jakarta, tapi kalau Pak Wagub datang khusus dari Riau, datang dari Pekanbaru khusus ke sini, ini adalah sebuah komitmen dukungan yang luar biasa. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi Pak. Kita semua bersyukur dan kita berharap tidak berhenti di sini. PR kita menjadi lebih besar. Satu, tadi saya sampaikan soal bahasa. Bahasa kita harus ditingkatkan. Bahasa kita ini Pak, pada waktu awal kemerdekaan itu kamus bahasa Indonesia tahun 53 jumlahnya 23.000 kosakata. 23.000 kosakata. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi 135.000 kosakata. Tapi dalam periode 60-70 tahun itu baru tumbuh 70-an ribu, 100.000. Kita perlu lebih tinggi lagi. Bahasa Inggris itu jumlah kosakatanya 1 juta kosakata. Setiap tahun tambah 7.000. Bahasa Indonesia harus lebih banyak lagi. Dan itu artinya kontribusi tiap unsur. Taman Mini harus ikut menjadi kontributor dari kosakata-kosakata untuk bahasa Indonesia supaya bahasa kita berkembang. Ada 1 juta itu bahasa Inggris. Kita ingin bahasa Indonesia, bahasa Melayu akarnya bisa menjadi bahasa yang amat kaya. Dan itu konsekuensinya kita harus melakukan penambahan, penumbuhan. Di mana? Dengan adanya festival lagu, festival tari, harapannya akan memunculkan diksi-diksi baru. Karena itu kita berharap ini akan bisa menguatkan posisi kita. Dan saya berharap sekali dari festival ini nanti generasi baru di Indonesia, khususnya di Jakarta, akan melihat kreasi asal Melayu sebagai kreasi anak muda, kreasi untuk masa depan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 dan Merdu Festival Tari Melayu Kreasi Nusantara secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi oleh Wakil Gubernur Riau dan seluruh para tetamu yang terhormat pada hari ini. Kami persilakan. Kita hitung ya? Ya. Baik. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya adalah penyerahan Selamat dari Wakil Gubernur Riau. Diserahkan langsung
saya ulang sekali lagi, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Riau, dan ada juga dari Zita Manajemen yang menyelenggarakan acara kita pada hari ini. Selanjutnya, balasan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Wakil Gubernur Provinsi Riau. Acara ini juga adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu ya. Kemudian tempatnya di Anjungan Riau, Taman Mini Indonesia Indah. Di tengah-tengah kita telah hadir juga Direktur Eksekutif Taman Mini Indonesia Indah. Baik, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana Petua Orang Melayu mengatakan, sambut senandung irama hidup, tambah gerak kaki dan tangan, mulut, hidung, tetap sama kita tutup, jaga jarak, tetap bercuci tangan. Tangannya Pak, tanda semangat Melayu, bangkit. Boleh gaya bebas Pak? Iya. Dikepal tangannya ya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ketua Melayu. Kami persilakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Abang kita Ges